Jadi saya ditelepon sama Pak Wali, Luis, jadi nggak mau pembinaan gitu. Aduh, apa saya masih di ruangan Pak Kasih, nggak bisa gitu. Akhirnya saya jadwalkan lagi pada hari ini. Tapi beliau juga ternyata ada kesibukan lainnya. Tapi nggak apa-apa. Kita tidak perlu terfokus kepada pimpinannya. Karena tanggung jawab kita adalah tanggung jawab kita sendiri-sendiri terhadap pekerjaannya. Kita berhenti. Ya, kalau kepala sekolah kan hanya sebagai fasilitator, sebagai pemantau kegiatan ibu dan bapak, yang beliau juga punya administrasi tersendiri. Ya, jadi hari ini kita sama-sama melakukan diskusi untuk persiapan tanggal 29-30 ya, persiapan akreditasi yang seyogianya harusnya sudah tahun kapan ya, bulan kapan dilaksanakan, tapi terkait pandemi, kemudian terkait perpanjangan sertifikat ya, yang tadinya tidak akan ada fisik gitu. Ternyata sekarang harus fisik juga gitu. Ya, Ibu dan Bapak mau mendengarkan nggak? Yang bisa bersih suaranya gitu. Ya, Ibu dan Bapak yang perlu diketahui di mekanisme akreditasi untuk yang sekarang ya, kita memang sudah melaksanakan akreditasi beberapa kali ya, dari tiap periode 5 tahun sekali. Sekolah itu pasti akan dilakukan penilaian oleh tim Badan Akreditasi Nasional yang laporannya dilihat dalam jangka waktu paling sedikit itu 3 tahun terakhir yang dilihat ya, 2 sampai 3 tahun terakhir. Nah, karena kita menghadapi mekanisme yang baru, tidak sama dengan IASP tahun sebelumnya ya. IASP yang sekarang yang tahun 2022 itu lebih diperingkas, lebih dipersingkat ya, karena kalau di 8 standar banyak instrumen yang kembar, betul tidak? Udah dikaji belum? Udah dilihat belum? Ya, maka di IASP yang terbaru ini dipersingkat atau lebih diringkas hanya terkait 4 mutu. Satu untuk lulusan, 2 mutu guru, 3 proses pembelajaran, yang terakhir manajemen sekolah ya. Yang tadinya 8 standar ada 165 item yang harus ibu dan bapak kerjakan. Nah sekarang hanya 35 dengan ditambah 1 butir kekhususan jadi 36. Lebih ringkas lagi sebenarnya pekerjaan ibu dan bapak itu ya. Tapi di dalam ini saya tidak akan membahas instrumen IASP. Saya sudah tahu dan sudah mengerti, pasti ibu sudah baca, sudah membuka, dan saya juga sudah memberikan pembinaan gabungan di SD Bina Ilmu ya, untuk membedah instrumennya itu. Sekarang kita yang relate aja untuk bagaimana nanti menghadapi hal-hal yang akan dihadapi ketika saat akreditasi ya. Yang pertama mungkin ibu mau membuat setting dulu untuk penerimaan asesor. Nanti jam ini ya, jam 1 ada daring
namanya teknis untuk penerimaan asesor. Nah, kita di sekolah harus kita buat seindah mungkin ruangan untuk penerimaan asesor itu, di mana nanti beliau akan ditempatkan. Yang datang 2 orang. Ya, kalau dulu itu asesor semuanya pengawas. Kalau pengawas mempunyai hati membina, melengkapi kekurangan, bukan mencari kekurangan, tidak mencari kejelekan, tapi membina supaya yang tidak lengkap menjadi lengkap. Karena kami basicnya juga guru, sehingga kami hafal dengan 8 standar. Nah, tapi sekarang unsur asesor dari semua bidang. Kita berharap yang datang ke sini adalah pengawas, sehingga menyangkut pesan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan misalnya yang datang dari unsur lain, dosen kan, atau pengusaha, atau orang wira swasta, atau guru sendiri misalnya, atau pedagang, karena semua boleh menjadi asesor. Misalnya orang punya bengkel, tapi dia rajin membuka IT, membuka pendaftaran, ada pendaftaran dibuka aplikasi bank SMS, dibuka pendaftaran untuk asesor, dibuka, kemudian dia ikut daftar, ikut seleksi, administrasi lulus, wawancara lulus, tes tertulis luluslah sebagai asesor. Padahal basicnya adalah tukang bengkel. Itu harus nanti kita antisipasi kalau yang datangnya bukan dari unsur pengawas. Biasanya dosen atau unsur-unsur lain itu dia berpatokan sekali kepada instrumen. Kalau tidak sesuai dengan instrumen, ya tidak sesuai. Jadi dia mau kumaha kata instrumen, tidak ada keluasan. Contoh, ISDN Bojong Sempul 1 yang datang, kebetulan itu unsur pengawas teman saya. Kebetulan juga dia sebagai asesor 1 pamangan makanya. Yang satunya Pak Budi. Pak Budi ini basicnya dosen, beragamanya Buddha karena orang Cina. Nah, untuk dia sebagai asesor 2, dikasih minum ditolak, dikasih suguhan makan Bu, Pak silakan ditolak, gratifikasi katanya, gak mau minum bawa sendiri, buka dari tasnya, sarapan bawa sendiri, buka ompremnya. Itu karena memang sekarang dari bank juga seperti itu, tidak boleh ya. Tapi kita namanya orang timur ya, tetap aja kan kalau tamu yang datang itu harus kita hargai gitu ya. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi serba kemungkinan ya Bu, karena memang saya dari tahun 2010 sampai 2018 menjadi asesor. Itu karena dulu pengawas semua yang harus jadi asesor. Tapi di tahun 2018 ke sini sampai pandemi semua unsur dibuka, sehingga seperti sekarang kondisinya itu. Jadi bukan nakut-nakutin, berharap sih semoga yang datang pengawas sama pengawas. Makanya nilai Bojong Sempul 1 turun itu, karena dia tidak mau nego-nego.
tidak mau nego-nego yang nggak sesuai instrumen, sudah apa ada. Kalau pengawas kan memberi kesempatan kedua, karena 3 bulan setelah di-upgrade itu boleh kita checking lagi apa yang tadinya kurang gitu kan, bisa dilengkapi. Tapi kalau yang dari unsur lain ya udah sesuai dengan itu, sesuai dengan instrumen gitu. Nah, jadi manteknya diam semua, kenapa? Dan sampai sini ada yang bertanya enggak? Kemarin disampaikan Bu semua para mandi. Unsur yang datang udah disampaikan. Belum. Begitu. Ya, karena gini. Mudah-mudahan. Ya, karena dari Kabupaten Bogor pengawas yang lulus hanya 12 orang, sedikit sekali. Jadi banyaknya dari unsur swasta. Ya sesuai dengan instrumen gitu. Iya itu. Dokumen yang ada kita upload harus kita siapkan semuanya dari 3 tahun itu, apa minimal yang udah kita siapkan itu yang tahun ini aja. Kan ada upload, ada yang udah tahun kemarin kita upload, kan bisa 3 tahun itu. Tapi yang kita real adain, disiapkan apa yang udah kita PDF-in, di-print lagi, atau yang kita sekarang aja tahun ini. Dicek lagi nggak sih Bu kalau dokumen? Dicek lagi. Ya minimal kan 2 tahun terakhir ya. Lebih bagus 3 tahun terakhir. Kalau misalnya tidak cukup untuk diupload semua, kita punya Google Drive sendiri. Ibu dan Bapak asesor yang meminta kelengkapan, biasanya dia mana nih kelengkapannya, itu silakan buka di Google Drive kita. Jadi semuanya tersimpan di situ. Semua harus tersimpan. Iya. Masing-masing harus bikin foldernya, nanti baru disaksi. Asal ditulis poin berapa, poin berapa diikuti berapa poin berapa. Ada 2.1 ya. Maksudnya bikin Google Drive berarti ya. Yang itu folder. Dia mau buka untuk urusan nih, misalnya ketertiban, ya. Tata tertib sekolah, kemudian tata tertib sekolah kan beda dengan tata tertib kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 punya masing-masing tata tertib yang berbeda-beda. Saya mau lihat tata tertib kelas 5 misalnya, di uploadnya nggak ada, ya kan? Kita punya Google Drive yang bisa dibuka. Silakan Bapak Ibu dibuka masing-masing Anda dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk tata tertib sekolah kelas gitu. Administrasi kelas 1 ada administrasi Nah, nanti kalau SAP udah kamu itu kan mau berubah lagi nih. iya itu. Oke, ada lagi mungkin ada yang belum paham. Iya. Kerja nanya apa? Biar abis ini langsung pada kerja. Kami didik. Urusan dunia jangan dipikirin. Yang penting kita kerjakan. Ibu kan udah masih kemarin belum lama ya, maksudnya mengganti yang akhir ya. Mau tahu yang itu kan biasanya dari jam pagi itu udah open ya kalau asesor ya. Dari jam 8 sampai jam 4 wawancara. Karena sekarang itu kalau dulu kan kaji dokumen. Kalau sekarang prosesnya dinilai, prosesnya yang ditanyakan. Makanya itu Google Drive itu sebelum hari udah diminta lagi. Iya, betul. Jadi dia tinggal wawancara apa yang kita udah kirim. Nah, itu. Terus
dari jam 8 sampai jam 4 wawancara. Itu Bapak keadaannya katanya makan siang, kalau saya bilang Pak itu ngabisin waktu kalau gitu. Itu Mas Bener sampai di ini juga Bu sudah diinfo nggak usah dibawa keluar, jadi ngabisin waktu. Ya gitu makanya saya terbawa jauh. Iya Bapak. Saya tahu karakter Parawani, tapi sekarang nggak bisa begitu. Yang dilihat hasil kinerja guru, di hasil kinerjanya dari masing-masing kelas. Ya, ya mudah-mudahan sih mau asesornya begitu. Tapi kalau mau tapi kita tuh harus siap dong, nggak bisa dadakan tuh makanan tuh yang dulu pesen ya Bu, buat makan siang main hari pertama kedua ini. Ya boleh ya? Beda kayak dulu. Nah ini PPS mundur nih Bu. Tapi kan berarti perbagiannya cuma satu itu kita ekskul Bu. Sedangkan satu hari kedua Tanggal 25 pas PTS ya. Jadi Oktober. Tanggal 2 Oktober. Itu yang lulus dari SD kita ada. Makanya Kayaknya kesiapan soal. Iya, Enggak. Belum. Kita berpatokannya ke jadwal distrik dulu, Bu. September Bu. Iya. Oktober. Belum ada konfirmasi tuh. Ini Ibu belum jam konfirmasi. jam Sabtu harusnya kalau Senin udah harus ada soal dulu. Iya. Nanti dikonfirmasi yang gitu ya. Jadi Bu, Sabtu gimana? Kan Jumat kita wawancara oke kalau yang itu masih kita kondisi anak belajar gitu ya dia. Emang akreditasi tahunan. 29. Ibu 25 mau pindah ilmu. Iya. Iya. 29 jadwalnya di apa? Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Pendek. Jangan perempuan ya. Kalau perempuan terus balik. Kalau yang punya perempuan dilayani yang kalau sektor yang laki-laki dilayani perempuan. Itu. Itu teknis kudus ya. Iya. Gak apa-apa gimana aja caranya. Ya, jadi gini, asesor pun ya sekarang kalau dulu kita seminggu mau tugas, kita udah dapat surat dari bank, kita pasangan kita siapa, kita nanti ditempatkan di hotel mana, itu seminggu sebelum kita turun ke sekolah itu kita udah tahu. Tapi kalau sekarang enggak Bu, ditelepon. Jadi seminggu misalnya dia 3 sekolah, belum tentu pasangannya tuh itu aja selama seminggu, karena ditelepon melalui ibu hari ini saya tugaskan dengan Bapak Anu. Sekarang begitu modelnya, nggak tahu kenapa jadi gitu ya. Biar ada. Nah dia jadi nggak ada konfirmasi diri segala macam. Sekarang ini bedanya. Apa ya bisa ya, yang kayak gitu kan sudah jadi budaya ya, nggak bisa dibilang goib tapi ada kayak gitu. Jadi 4 tulusan itu yang harus ibu dan bapak kuasai. Nah dari keempat tulusan, siapa yang tulusan, berapa orang yang menangani tulusan? Wanita Betuti. Ya ini urusan siapa lagi? Iya Bu, soalnya kan. Iya. Ya, itu nanti dibuat SK-nya Bu. Ya, dibuatkan SK-nya. Siapa yang butuh proses pembelajaran, ada SK-nya.
siapa yang mutu guru ada SK-nya, begitu juga manajemen sekolah semua ber-SK. Buat SK-nya operatornya mana? Gitu ya. Jadi yang dinilai adalah hasil kinerja proses pembelajaran dari tahun 2020 berapa? Kalau 5 tahun? 5 tahun bulan dan itu diwawancara ya Bu? Minimal 2 tahun terakhir. Ada benda Semua diwawancara. semua diwawancara. Kita dulu kayak begini dulu ada itu. Kan dulu kita kayak gitu ya, Bu? Makanya ini Kan kayak gitu. Tapi siswa kalau itu nggak kemana ya waktu itu. kan libur. Kalau waktu dulu kita maksudnya sukanya karena kan ya lagi foto lukisan Bu Gita nih lagi ditanya. Kita semuanya ngebantuin. Jadi mereka senang gitu. Kalau bisa bisa juga kayak gitu. Iya, kita di satu ruangan itu disiapin. Iya, benar. Kayak begini bola Siapa tahu kan Bu Gita namanya grogi atau gimana ntar dia malah lihatnya malah ini ya. Kalau dulu kan dikebet-kebet tuh, sekarang mah benar-benar diwawancara. oh begitu. Beda. Ngaji dokumen. Enggak, dulu mah kita beneran ngeliatin dia ngebet gitu. Enggak, sekarang ngebetnya di dokumen Google Drive gitu Bu. Jadi Jadi nanti pas giliran ditanya di depan laptop ini ya maksudnya. iya emang di depan aku begini nih, apakah benar Anda ngeluarin duit sekian? Ini semua dokumen kok ya. Oh ya, ini semua dokumen gitu. Iya, jadi harus menguasai dulu agama ya gitu. Iya, dokumen semua disimpan di Ini Google. dokumen semua. Iya. Nah, Bapak bikin file foldernya, nomor berapa, butir berapa itu sesuai dapatnya. Isinya apa ya dokumen? Itu sebenarnya ada itu Pak. Tuh, laporan kegiatan perilaku religius tuh. Sampai 2023 Bu. Memang nggak usah berarti. Ya selesai. Itu tugas guru mapel inti dulu, Mbak. Yang nagih nih. Yang tadi semua di situ ada keterangan semua. Ibu belum jelasin kayaknya. Belum dijelasin. Yang nagih nih ya, Pepe nih. Nagihnya nih. Ntar habis pukul lawas baru berhenti. Ini Bu di doang di Belum nyampe kamu kita Pepe ya. Kurikulum K13 ya? Masih K13. kelas 1 apa kelas 1? Yang sekarang. Yang sekarang. Iya, pas aku pernah praktek. Yang 3 tahun terakhir. Yang sekarang ya Bu Bebe. Pepe. Pepe. Kalau kegiatan asesor itu ngaruh anak sekolah aja. 3 tahun terakhir. Yang sekarang. Dia dikasih tugas. 3 tahun terakhir. Iya nggak ada libur, berjalan aja. Iya, masuk aja, berisik aja. Justru kan di situ dia melihat proses pembelajaran sebenarnya sesuai dengan yang dilaporkan apa enggak. Nah makanya nanti itu kan wawancaranya itu yang diwawancara itu kepala sekolah, guru, komite, sama murid, perwakilan murid. Ya, kadang asesor itu dia nggak bertanya, Bu, siapa yang saya wawancara nih? Kalau begitu kita bisa memilih berarti yang sudah kita kondisikan. Tapi kalau misalnya iya, tapi kalau asesor yang bijak kan dia kasihan ya, Bu, kira-kira muridnya siapa nih yang bisa saya wawancara? Kan kita pasti menyiapkan yang udah kita setting, yang udah kita ajarin.
Iya. Tapi kalau misalnya asesornya masuk ke kelas, langsung nanya, kamu namanya siapa? Nah, kamu ajarin sini. Nah, itu karena dia akan beda. Pokoknya kita nggak bisa prediksi lagi. Mm-mm. Makanya harus ada dua cara nama wawancara. Kamu ini paling ketiduran tuh. Iya. Ada nih ya. Bukan di sini. Tiga. Pokoknya Ada bisa, alamat. Nggak boleh gitu, memang seharusnya nggak boleh gitu. Karena sekarang dia prosesnya. Gitu. Iya, mau nggak mau di kantor ya Bu. Ya. Kalau nggak begini, kelas 1, 2, 3, kelas rendah boleh, jangan libur Bu. Dari belajar di rumah 3, 4, 5, 6 kan udah agak ngerti ya. Itu aja. pas praktek hari ibu ditanya panggil aja kalau kamu suruh pada mandi. Udah dari gimana dikabarin kelas berapa? Nah, yang paling kekinian Ibu dan Bapak, sekarang ini kan terjadi kasus bullying ya. Kalau kita lihat di video-video itu ya, video TikTok segala macam, bagaimana terjadinya kekerasan pada anak ya, kasus bullying yang terjadi di sekolah itu nanti yang paling lama biasanya ditanya-tanya. Nah, makanya Ibu tadi belum lihat tuh kayak spanduk, banner, pamflet, stop bullying, stop kekerasan pada anak, bikin sekolah ramah anak, itu spanduk-spanduk itu dipasang di tiap-tiap kelas. Belum ada. Maksudnya tempatnya Bu udah Iya, Yang udah usul-usul apa? udah ada yang usul. iya itu. Nanti kan gini, ke murid Iya Pak. Itu cara nanyanya dengan cara ke gurunya kan beda. yang Kalau ke guru misalnya, apakah di sekolah Ibu pernah terjadi bullying? Gitu. Pasti kan jawabnya tidak pernah. Nah, ke anak beda lagi bertanya, kamu suka nangis nggak kalau di sekolah? Kan gitu. Suka Bu. Nah, kenapa? Itu Bu, saya suka digituin sama si Anu, bla bla bla. Nah, berarti kan udah nggak sesuai dengan yang disampaikan oleh guru. Gitu. Pasti ada Nah, gitu. Jadi Ibu belum ketemu tadi itu apalagi standar Bu, apalagi Bu yang harus disiapkan. banduknya harus ada itu banner stop bullying, stop kekerasan pada anak, kemudian apa itu sekolah ramah anak ya. Nah itu yang kekiniannya ya, pasti akan ditanyakan secara panjang dan lebar ya, karena kita memang di kurikulum Merdeka kan menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Makanya itu penekanan di bullying itu rada kudu detail. Tuh. Ya di perhubungan, pernah nggak terjadi perhubungan, nanti ditanya komitenya, nah jawabannya itu harus sama. Misal pun ada, bagaimana solusinya, misal pun ada, bagaimana sanksinya. Kepala sekolah, guru, komite, siswa harus sama. Artinya jawabannya kalau memang ada ya ada, dengan solusi ada sanksi seperti ini. Jadi sama gitu jawabannya. Jangan yang ini mah bagus, kesana mah ternyata anak tiap hari pulang nangis, tidak sama. Begitu. Terus yang penekanan lagi di literasi dan numerasi. Literasi terutama pojok baca setiap kelas harus ada. Udah ada. kalau sempit maaf sempit kok. Iya, tadinya kan tadinya juga udah masih saran Bu. Mungkin ini kali ya kondisikan kelas yang bisa aja kali ya Bu. Kalau untuk kelas 1 kali nggak bisa Bu.
Minimal ada kamu kalau Minimal iya kayaknya ya perwakilan mungkin ya. Kalau misalnya kelas 5 kemungkinan ada Bisa ada space ya. ya. Itu ya kelas 4 juga ya sedikit. Jadi kelas yang bisa aja kali ya. Bisa begitu. Kalau menurut kondisi ruangannya sempit, ya, iya harus ada satu pojok baca di kelas. Sekedar ada gimana? Apa harus Kalau sekedar ada berarti proses pembelajarannya belum maksimal. Karena di literasi itu nanti kan terbacanya di PBD, raport pendidikan. Raport pendidikannya dilihat tuh udah merah apa masih hijau, apa hijau, udah hijau apa masih merah. Bu, apa solusinya gini Bu? Kan kita punya perpustakaan. Perpustakaannya kita izin lagi aja. Bikin jadwal. Berarti harus ada program, harus ada penanggung jawab yang di SKK, tulis. Nanti itu dibuat. Karena akan ditanya bagaimana pengembangan literasinya terhadap siswa. Oh saya ada Bu perpustakaan. Bagaimana cara memotivasi anaknya supaya mereka mau berkunjung, supaya mereka punya minat baca yang lebih. Bagaimana itu programnya ada tidak? Kan ditanya begitu. Programnya mana? Kegiatannya seperti apa? Mana buku bukti pinjamnya? Mana buku bukti pengembaliannya? Siapa penanggung jawabnya? Kan ada SK-nya, ada buku pelengkap tadi. Semuanya harus dibuktikan. Bukan cuma nggak kena kalau misalnya ada Bu, saya melakukannya begini-begini, tapi tidak ada bukti fisiknya. Kita sempat ada ya Bu ya dulu peminjaman ada. Nah, itu cari lagi. Soalnya karena dulu perpustakaan udah pindah ke Bandung. Ya, harus ada. Nah, bikin Ya jangan nggak mau tahu kan asesornya. Berarti kita bikin daftar kunjungan Nah, daftar ya. kunjungan, pokoknya ada program literasi, ada buku kunjungan peminjaman dan pengembalian buku, ada penanggung jawab perpus yang di SKK itu. Tuh. Iya. Ini yang apa namanya? Yang garis besarnya aja ya. Yang sering dilakukan ketika kita kunjungi asesor. Jadi tadi ya untuk literasi kalau bisa ada pojok baca satu kelas mah. Kalau memang mau diwujudin yang gede ya perpusnya, tapi di sana harus ada program, harus ada buku bukti peminjaman dan pengembalian, juga ada SK penanggung jawab. Terus kerjasama dengan pihak ketiga, ya apalagi sekolah kita berdekatan Bu dengan sekolah penggerak, mereka pasti akan mencecarnya kenapa tidak berkiblat ke sana, karena satu latar. Jadi ada di program sekolah penggerak ini tetangga terdekat kok tidak melakukan, nanti salah Ibu. Dianggapnya Ibu tidak dinamis, dianggapnya guru-guru ini tidak mengikuti perkembangan. Iya gitu. Nah, buktikannya dengan apa? Memberi, dia harus memberikan apa namanya, mengimbaskan. Nah itu kalau memang pernah ada pembebasan, kapan waktunya, di mana tempatnya, mana foto kegiatannya, di share tidak, dia kan punya akun katanya di sekolah. Nah, kegiatan itu di ini ya di share kan nggak ke sosial media gitu. Itu dia barang. Ya, jadi yang terbaik
semua kegiatan sekolah diupload, dibaca oleh sosial media, semua orang tahu. Itu yang terbaiknya. Udah ada, ya udah suruh nonton aja. linknya yang dimasukin. Iya, iya. Kita kan ada hubungan dari yang Itu nanti kan berinian dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga misalnya dengan puskesmas, ada tuh kegiatan bias kan, terus dengan produk, misalnya produk yang menyiapkan susu. Nah, semua kegiatan itu kan ada MOU-nya, ya. Gitu. Jadi ada aplikasinya. Ya. Terus bagaimana nih misalnya respon masyarakat terhadap keberadaan sekolah kita? Itu pasti jadi pertanyaan. Jawabannya apa? baik sekali. Ya. Ya, boleh nggak nanti pas wawancara misalkan ada perwakilan wali Ya ketahuan ya. Nggak apa-apa. Wajib komite apa wajib ketua komite? Ya komite itu kan masyarakat, boleh siapa aja. Masalahnya. Tapi dia pasti tanya ketua komitenya mana. Oh, pasti. Kan sekolah yang baik, sekolah yang bermitra dengan kondusif, ketika ada kegiatan seperti ini hajat sekolah pasti akan mengundang komitenya. Mana ketua komitenya? Kan di situ dijelaskan. Komitenya siapa sih? Iya. Oh dia pinter dia. Dia pinter, udah tenang aja. Kita ngopi. Jadi yang berkaitan dengan itu tadi ya, literasi, kemudian dengan pihak ketiga itu harus terjawab dengan baik ya. Kemudian kasus bullying yang kekinian, perundungan itu yang harus dijawabnya dengan kompak, itu artinya sama, bahwa di sini tidak pernah terjadi misalnya, ataupun kalau pernah kami solusinya seperti ini ya. Jadi tidak ada bullying yang terulang gitu, karena ketika terjadi satu kali aja kami sudah memberikan sanksi yang sangat tegas itu. Apalagi kan itu berdampingan dengan sekolah pemuda yang memang di situ kan programnya sangat sempurna ya. Nah, makanya banner-bannernya harus ada ya. Itu balik lagi ke PBD. Apa PBD? Perencanaan berbasis data. Nah, sekarang kan muaranya ke situ. Ya. Perencanaan berbasis data. Kalau misalnya di PBD literasi anaknya masih lemah, bagaimana cara guru-guru memberikan motivasi kepada siswa agar mereka mempunyai minat baca yang tinggi? Itu pasti ditanyakan. Nanti akan dibuka rapor pendidikannya. Iya, kalau bisa lemahnya di literasi atau di numerasi, bagaimana sekolah mendongkraknya? Berarti kan semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 nih harus memberikan kontribusi yang baik, yang merangsang anak supaya bisa literasinya lebih baik gitu. Kan kemarin lemahnya pada di literasi semua juga, ya kan? Numerasi doang. Iya, sekarang udah hijau. Udah, belum, masih oranye. Nah, berarti kan harus ada pergerakan apa yang dilakukan oleh sekolah itu. Nah, misalnya itu kan untuk membuat PBD itu kan harus dimasukkan juga pertama sebagai rancangan di RKJM itu, baru ke RKT, kemudian terakhirnya muaranya di RAKS.
Kalau misalnya masih merah, berarti guru-gurunya harus bagaimana. Nah, di RAKS-nya misalnya mengadakan workshop tentang literasi. Narasumbernya siapa? Guru yang mumpuni, teman sejawat boleh. Nah, itu harus di situ penyelesaiannya supaya yang merah-merah itu menjadi hijau. Karena PBD itu terbaca secara nasional. Itu sekarang keiniannya kurikulum merdeka itu. Ya. Nah, kalau nanti pasti ditanya kalau merah apa yang ibu bapak lakukan, pergerakan yang ibu bapak lakukan apa, solusinya harus bagaimana, harus seperti apa. Kita explore dong. Iya. Jangan jauh gitu sih. Eksplornya udah. Yang penting udah berubah hijau aja. Sekarang udah berubah hijau belum? Harus dicari itu. Jangan sampai pas udah akrab itu masih oren. Kan nunggu yang kita tahu ini, Bu. Iya, makanya paling bagus itu SOU dengan paruh dua. Paruh dua mungkin ketiban rezeki ya. Iya, Bu, benar. Dia juga. 25 juta harus kinerjanya. Laporannya ya. Ya, dia masih keluar dari rahasia sih. Makanya itu ya, jadi dari rapor pendidikan itu nanti dirancangnya ke RKJM, lalu ke RKT dan dituangkan ke RAKS. Kebutuhan yang harus dikeluarkan nih, duitnya keluarnya buat apa? Yaitu adakan workshop untuk peningkatan motivasi belajar membaca siswa, peningkatan literasi, gitu. Besok kalau yang kita besok bagus bisa dapat. Harus sering latihan dari sekarang ya, karena kan kalau soal itu nggak akan berubah, paling yang nomornya yang berubah. Kalau gurunya sering memberikan latihan ya secara terus menerus nih sampai hari H-nya tiba, mereka akan ingat bahwa soal-soal itu pernah disampaikan. Karena soalnya kan itu aja, hanya nomornya aja yang diacak itu. Jadi dari sekarang harus berlatih terus. Gitu. Gimana dipahami nggak, Ibu dan Bapak? Jadi nanti seperti itu. Saya tidak akan memberikan yang lain-lain, jadi sesuai pengalaman yang terjadi ketika asesor fisik gitu. Untuk wawancara laporan bos, yang ditanyakan sama kayak kita monitoring di Dia lihat PKU dengan RPJ, PKU dengan RPJ. Tapi makanya dari mulai Januari di kalian sekarang ya, nanti belakangnya kan sendiri. Januari di PKU-nya ada belanja enggak? Kalau nggak ada, berarti kan lembaran yang mengikuti PKU itu apa aja bentukannya. Kalau ada yang disiplah, masukin kuotasi siplahnya, masukin invoice siplahnya, gitu. Terus kalau misalnya sekolah ada pengembangan kompetensi misalnya, karena kemarin kan mau membuat KOSP, ya. Nah, misalnya di bulan Juni nih ya, atau di bulan Mei, sebelum ajaran baru kita udah merancang penyusunan KOSP. Untuk SPJ itu urutannya kan berarti sekarang PKU ya. Terus nanti SI bulan Juli, terus di bawahnya misalnya ada belanja siplah, itu berarti siplahnya gitu. Maka di bawahnya lagi bulan Agustus Per bulan. gitu. Januari nggak ada belanja, Februari nggak ada belanja, Januari nggak ada belanja, tetap dikasih warna berbeda.
masuk ke bulan Februari. Nggak ada belanja juga, berarti kan nggak ada sekolah, nggak ada lain-lain ya. Tutup lagi dengan warna yang berbeda. Masuk ke bulan Maret, mulai belanja, ya kan? Mulai belanja di bulan Maret kan banyak tuh. Masukin ciplanya dari mulai gaji, penerimaan gaji, rekapitulasi yang ditandatangan oleh teman-teman, kemudian setelahnya dan belanja yang lain-lainnya juga semua dimasukin di bulan Maret. Misalnya bulan Maret ada 60 poin. Ya udah 60 poin yang terkait di BKU itu masuk di bulan Maret. Ganti lagi dengan warna yang berbeda masuk ke bulan April. Berarti intinya ada SI sama siswa Di masing-masing bulan dengan jangan Bu, jangan tidur di yang sesuai SI aja, karena kalau asesor tidak punya kewenangan untuk ke sana. Dia yang penting di LPJ-nya betul sesuai untuk realisasi nggak terlalu detail. Paling nanya ini betul tidak menerimanya sekian. Ya kalau kamu itu ya udah iya aja, nggak usah nunjukin buku 2, nggak usah. Bu, ini kan kalau di SI dia nggak usah tanda tangan kalau kita. Iya. Tapi nggak perlu kita bikin tanda tangan untuk Rekapitulasi itu harus ada. Rekapitulasi ya, bukan kwitansi per orang. Kalau kwitansi per orang nggak boleh, karena itu dianggapnya setor manual. Kalau rekapnya itu harus ada. Ibu mengeluarkan uang sekian mana nanti penerimaan oleh gurunya. Ya. Apa dari kebutuhannya nggak? nanti ya hari pertama itu tadi dia setelah mau ini nggak mau lihat kita. Pasti keliling. Berarti intinya kita harus benar-benar bersih ya. Harus bersih, sampah harus nggak ada sampah ya, harus bersih karena itu kan semua kamar mandi kerannya fungsi semua yang sekarang misalnya itu ya dia keliling akan keliling melihat semua dapat standar dia lihat ya, karena kan kalau dulu mah sekolah itu diwajibkan untuk satpasnya ya. Kalau sekarang satpasnya udah urusan pemerintah, jadi kebersihannya pasti dia akan nggak ada yang nggak. Malah kalau yang ini baru datang aja dia langsung ke WC dulu. Nggak mau. Kasih kamper. Iya. Ada kerusakannya masalahnya. Pokoknya yang penting mah di PBD-nya aja ya. Soalnya sekarang kan sudah Burmer, sudah beda yang ininya, digitalisasinya. Jadi di makanannya pada PBD di pendidikan. Terus iya dari pertama itu dari jam 7 sampai jam 4 biasanya wawancara. Pokoknya semua harus pagi ya, dari sekarang mau bagaimana supaya baliknya yang slow. Kita melayani kemauan dia. Kita reksa. Nah sini guru yang suka ikut pelatihan siapa? Bunita. Kalau setiap ikut pelatihan pulangnya itu harus di-sharekan ke guru. Ini kan bukti pengembangan kompetensi guru. Ini untuk guru ya. Nanti siapa yang guru pernah ikut pelatihan atau menjadi perwakilan dari kecamatan di tingkat kabupaten itu. Saya misalnya
Mana bukti diseminasinya, bukti penyebarannya kepada teman-teman? Paling dia sekedar Ada IHT, bukan WA, artinya Ibu Nita itu memberikan jadi workshop kecil untuk teman-teman. Di situ ada undangannya, ada berita acaranya, ada daftar hadirnya, ada materi yang disampaikannya apa. Nah itu. kalau sering ganti caption mana Ya tetap aja disampaikan, kan ada website yang ngedengerin. nyampein langsung ke bapak. Ya iya, tapi ada enggak gitu? Ada enggak buktinya? Ibu membuktikannya dengan apa? Dengan apa kegiatan itu membuktikan? Ada videonya, kemudian udah saya sharekan juga di akun sekolah, udah dimasukin juga di medsos. Kalau teman-teman pada pelatihan kita minta fotonya kan ya begitu. Harus sekarang untuk bukti. Atau kita hafal gimana gitu. Iya, itu. Karena kan namanya juga penilaian 5 tahun sekali. Penilaian yang dilihat dalam jangka waktu yang lama. Ya kan, kalau kita petani, coba mana hasil garapan kamu tuh udah saya gali tuh dalam-dalam. Dilihat, oh iya lubangnya udah digali, oh iya dalam. Tapi kalau ini kan penilaian proses pembelajaran yang dilihat dalam jangka waktu yang lama. Ya tentunya bukti fisiknya mana, bukan hanya omongnya doang. Kalau misalnya melakukan diseminasi, Bu Nita habis pelatihan, langsung diseminasi ke teman-teman. Ada kegiatannya, ada bannernya, pesertanya ada, videonya ada. Waktu Bu Nita jadi narasumber divideokan, kemudian di-sharekan di akun sekolah, gitu. Karena itu berarti guru itu memang berkinerjanya berjalan gitu. Pokoknya sekarang dia kalau lagi kelas kita mau puncak. Ini ke bapak. Itulah cara. Lihat, jadi untuk guru itu bagaimana guru bisa dinamis melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensinya, dibuktikan dengan tadi. Sini ada pertanyaan nggak? Ini pada malu-malu. Pertanyaannya yang belum pada ngerti. Aku tuh memang Memang gitu dia masuk untuk kurikulum merdeka di kelas 1 itu bukti ini harus terkumpul semua atau nanti ditanyakan sampelnya aja Bu? Bukti apanya? Kalau dia kayak tugas-tugas anak hasil karya 5. Kalau itu proses pembelajaran yang namanya portofolio bukan itu kelas 1. semua kan. Semua kelas harus mengumpulkan portofolio siswa. Itu wajib dikumpulkan di kelas nggak Bu? Misalkan Dipajang aja atau terdapat di lemari, banner bertanah. Kalau sekarang kan kita sekolah dari Juni, Juli, Agustus, September, udah 4 bulan. Nah, portofolio anak itu berupa apa saja? Ulangan harian kah, berapa kali masuk ke banner itu. Kemudian tugas-tugas PR yang dilaksanakan dan dikerjakan masuk ke banner itu. Sampai misalnya tugas-tugas keterampilan dan lain-lain semuanya tercover di satu banner. Kalau portofolio semua guru harus menyimpan hasil pekerjaan anak yang terdokumentasi selama satu Kalau sampel semester. kitanya Bu, yang guru yang udah kan kita mah dibagi langsung bukan? Ya kan nggak mau dia mah yang penting mah ada bukti fisiknya. Ini loh. Mintain lagi. Besok mah gini Neng, kalau misalnya udah dinilai oleh kita, emang sudah jadi kan? Bagi lagi ya, kan ya, Bu. Suruh tanda tangan aja mamanya, besok bagi lagi. Punya anak aja yang di rumah yang masih di situ suruh bawa dulu ke sekolah yang ada. yang ada Iya yang ada. Ada berapa biji? tahunan sisita. Itu Neng, yang Iya, Bu. bukan di ujian doang. Semua guru harus punya dokumen portofolio hasil pekerjaan siswa. Kan buktinya kita ngajar, ya. Selama kita bertahun-tahun dari tahun berapa itu ada semua Oke, portofolio. mulai besok berarti fotokopi aja anak perlu kerja sama ya.
ID belajar. Misalnya PMM-nya digunakan nggak? Udah mulai buka-buka PMM belum? Mengakses PMM nggak? Nah itu harus. Ada itu bukannya. Ya, karena kan udah kurikulum merdeka, semua melihat dari PMM. Walaupun di rumah masih baru kelas 1 sampai 4. Iya. Kan sebenarnya kita semua belum merdeka, Bu. Semuanya sekarang kan Bedanya udah kan udah bedanya punya. aja, merdeka berubah, merdeka berbagi, bedanya. Nah itu ujian tahu. Merdeka belajar masih pakai K13 Iya. kayak gitu. Itu. Iya masih belajar. Untuk yang hari Sabtunya itu yang proses pembelajaran biasanya ditentuin sama asesor atau gimana? Dia biasanya nggak menentukan sih, cuman mintanya kelas tinggi dan kelas rendah. Tapi semua harus buat ya mobil ajarnya atau RPP-nya. Jangan yang dituju kelas 1 dan kelas rendah tapi semua nggak buat. Dia kan kelas rendahnya nggak tahu kelas berapa. Intinya mah kita harus Apa siap. 2 apa 3 bukan kelas 1. Dia kelas tingginya nggak tahu apa kelas berapa. Siapa tahu dia mintanya kelas 4. Nah, Oh, jadi mintanya apa? semua harus bikin Iya. lewat di hari itu. Pas tanggal 30. Dan ingat RPP-nya yang sesuai dengan kekinian ya, yang menggunakan sumber belajar yang menarik ya. Kemudian pakai fokus cara mengajarnya. Kemudian yang masuk 4 itu 4 scientific, terus apalagi itu pokoknya yang 4 C itu harus masuk ya, kreatif, kolaboratif, komunikatif itu harus masuk di RPP yang nanti akan ditampilin di hari kedua ya. Jangan polanya pola yang jadul gitu ya, harus cara mengajar dengan pola yang baru. Bukan di komputer doang. Enggak, tinggal satu. Tinggal satu, kan dua. Katanya harus sama. Nah untuk guru agama nih program PHBI ya Pak, walaupun di LKS ada nggak program PHBI di LKS? Ada. Nah apalagi misalnya ada dimasukkan, nah itu siapin dalam 1 tahun itu program PHBI-nya apa aja.